Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Kai Kusma, mengajarkan tentang kesehatan, biar kita mau hidup sehat, hidup sederhana, dengan mau memperbaiki akan segala rutinitas kita untuk menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Memperbaiki Rutinitas. Ayat intinya terdapat dalam Mazmur 63 ayat 7. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Setiap malam anak-anak saya tahu bahwa sebelum mereka tidur, mereka akan mendapatkan ucapan selamat malam sayang. Begitulah kami menyebutnya. Ini adalah rutinitas. Tanpa itu, anak-anak saya dan saya akan merasakan ada yang tidak beres, ada yang hilang. Rutinitas baik bagi hubungan keluarga dan juga kesehatan. Misalnya, kebutuhan tubuh akan tidur. Kurang tidur menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan mental kita. Ini mengganggu kemampuan kita untuk menghadapi stres sehari-hari, untuk berpikir jernih, mengambil keputusan, dan bahkan bisa mengancam nyawa kita. Otak yang mengantuk membuat banyak kesalahan, terkadang kesalahan yang bahkan mengancam jiwa. Di sini dikatakan kepada kita memperbaiki rutinitas. Rutinitas baik bagi hubungan keluarga dan juga kesehatan. Rutinitas yang diberikan di dalam kehidupan kita. Misalnya kebutuhan tubuh akan tidur. Ya, tidur cepat, tidur di bawah waktu yang ditentukan, maka lebih baik lagi untuk kita mendapatkan kesehatan itu. Otak kita juga berfungsi sebagaimana sel-sel juga berfungsi, dan juga ini tidak mengganggu akan kemampuan kita untuk menghadapi stres sehari-hari atau berpikir jernih, mengambil keputusan, dan bahkan bisa mengancam nyawa kita. Jika kita mau memperbaiki rutinitas kita untuk tidur baik, hidup yang sehat, dengan melakukan hal yang positif di dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan kesehatan itu. Di sini juga dikatakan, ada seorang mengatakan bahwa setiap malam anak-anak saya tahu bahwa mereka sebelum tidur mereka akan mendapatkan ucapan selamat malam sayang. Begitulah kami menyebutnya. Ini adalah rutinitas. Tanpa itu anak-anak saya dan saya akan merasakan ada yang tidak beres, ada yang hilang. Nah, ini kembali lagi Tuhan ajarkan kepada kita. Walaupun kita berada di dunia ini, tetapi rutinitas kita, biarlah kita mau diubah bersama dengan Kristus. Ya, sebagaimana Daud, mari kita lihat kembali kepada Daud. Daud diizinkan Tuhan tidur di padang gurun. Dalam begitu berbahayanya, tapi dia tidur dan mengatakan kepada kita bahwa apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Daud tahu bahwa Tuhanlah penolongnya. Daud tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya yang dapat memberikan dia kehidupan yang baik. Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan Daud untuk dia dapat menahan, untuk dia dapat melewati ujian itu. Kalaupun kita sama seperti Daud ini, apakah kita melakukan itu sama seperti yang Tuhan inginkan? Atau yang kita lakukan itu hanya mengikuti kedagingan kita sendiri? Kalau Daud dia mengikuti egonya, dia mengikuti kedagingannya, maka dia tidak akan tidur di situ. Tapi dia mau untuk terus merenungkan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Dia mau bersyukur kepada Tuhannya walaupun dia tidur di padang gurun yang begitu gelap dan juga berbahaya baginya. Tetapi dia bersyukur dan bersukacita. Di dalam tidurnya pun dia merenungkan kasih Tuhan. Tuhan mengawal dia, Tuhan memperhatikan dia. Karena begitu luar biasa dia menjalani hari-harinya dengan penuh sukacita. Pelajaran yang sama kembali di dalam kehidupan kita. Kita harus memperbaiki kehidupan kita. Kita mau hidup seperti Raja Daud. Di dalam berbahaya sekalipun, tidur di padang gurun yang begitu gelap, tapi dia menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Biar kita juga mempunyai rasa itu di dalam kehidupan kita. Rasa tanggung jawab dan rasa percaya itu kepada Tuhan. Untuk kita terus
mau mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita merasakan bahwa sesuatu yang tidak perlu untuk kita lakukan pada hari ini. Tapi pada saatnya nanti kita akan masuk di dalam satu pintu yang dimana kita akan sama seperti Raja Daud. Ya, di sini katakan kepada kita bahwa dalam jurnal Inggris Occupational and Environmental Medicine, para peneliti melaporkan bahwa kurang tidur dapat menghasilkan beberapa efek yang sama bahayanya seperti mabuk. Tidur kurang dari 6 jam setiap malam bisa memengaruhi koordinasi, waktu bereaksi, dan penilaian. Orang yang mengemudi telah terjaga sampai 17 hingga 19 jam memiliki kinerja yang lebih buruk dibandingkan dengan mereka yang memiliki kadar alkohol 0,05% di dalam darah mereka. Orang yang tidurnya terlalu sedikit mungkin akan mengalami tingkat stres yang tinggi, kecemasan dan depresi, dan berpeluang mengambil resiko-resiko yang tidak perlu. Di sini juga dikatakan kepada kita, jikalau kita tidur kurang dari 6 jam, bisa memengaruhi koordinasi, waktu bereaksi, dan penilaian. Tetapi apabila Tuhan mengizinkan untuk kita mau hidup atau lifestyle kita seperti tidur telat atau tidur tengah malam, kita harus bersyukur juga. Kita mau bersukacita, meminta akan pertolongan Tuhan, bahwa ini sesuatu yang Kau izinkan untuk saya lewati, maka biarlah itu menjadi suatu jalan untuk saya bisa hidup yang lebih baik lagi atau tidur lebih awal lagi. Tapi bila mana Engkau berkehendak, Tuhan memberikan saya kedamaian, Tuhan memberikan saya rasa syukur itu, sehingga saya terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan ini. Di sini katakan juga kepada kita bahwa orang yang mengemudi setelah terjaga selama 17 hingga 19 jam memiliki kinerja yang lebih buruk dibandingkan dengan mereka yang memiliki kadar alkohol 0,05% di dalam darah mereka. Orang yang tidurnya terlalu sedikit mungkin akan mengalami tingkat stres yang tinggi, kecemasan dan depresi, dan berpeluang mengambil risiko-risiko yang tidak perlu. Ya, ini di sini mengatakan juga atau mengajak kita untuk lebih baik kita tidur di bawah waktu yang sudah ditentukan. Nah, di sini juga dikatakan kepada kita bahwa mendapat tidur yang cukup sangat penting. Namun manfaat tidur bukan hanya pada berapa lama Anda tidur. Yang terpenting adalah kapan dan bagaimana Anda tidur. Para relawan yang tidur 2 jam lebih awal atau 2 jam lebih lambat dari waktu tidur mereka biasanya tidak merasa lebih segar, bahkan meskipun mereka diizinkan memiliki waktu tidur yang cukup. Studi lain melaporkan bahwa sukarelawan yang tetap pada jadwal tidur yang teratur selama beberapa minggu mulai merasa lebih berawas, bahkan sekalipun mereka mengurangi waktu tidur mereka rata-rata 30 menit setiap malam. Jadi manfaatkan ritme alami Anda dan tolak desakan untuk mengatur jam yang berbeda di akhir pekan. Ya, ini kembali lagi mendapat tidur yang cukup sangat penting. Tapi bila mana waktu tidur kita gunakan untuk sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang harus kita ambil untuk kita lakukan setiap harinya dengan hal-hal yang negatif, maka kita tidak menghargai waktu yang diberikan Tuhan untuk kita dapat beristirahat atau tidur. Tapi bagaimana waktu itu banyak untuk kita, maka gunakan waktu itu untuk kita dapat tidur atau beristirahat sejenak. Ini pelajaran firman Tuhan untuk kita kembali menyelidiki di dalam kehidupan kita, untuk kita dapat merubah semua itu, untuk menjalani hari yang baru, menjalani kegiatan yang baru, untuk kita selalu menyatakan rasa syukur kepada Tuhan. Jadi di sini dikatakan, bereksperimenlah dengan diri Anda sendiri. Pada waktu tertentu, setiap malam mulailah menutup mata. Saya mendapati bahwa pertemuan di pagi hari dengan Tuhan membantu saya tidur tepat waktu. Jika saya datang terlambat ke janji temu saya sudah merampok waktu selamat pagi sayang bersama Bapa Surgawi saya. Nah, ini dikatakan kepada kita juga bahwa kita harus bereksperimen dalam diri kita masing-masing. Kita harus menanyakan sesuatu yang baru kepada Tuhan.
Jika kita diminta melakukan suatu pekerjaan dengan tepat waktu, maka kita lakukan itu dengan sebaik mungkin. Jangan kita melakukan itu tidak sesuai dengan waktu yang diberikan. Kita sudah merampok waktu yang lain lagi. Untuk itu biarlah kita selalu menetapkan prinsip itu di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan bahwa ngomong-ngomong, jika Anda menderita insomnia, cobalah apa yang dilakukan Raja Daud. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, aku merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Ya Tuhan, tolonglah saya untuk melakukan perbaikan rutinitas dalam hidup saya, sehingga saya dapat beristirahat dan dapat lebih menikmati waktu bersama engkau. Ya baik, sangat menarik di sini. Cobalah apa yang direnungkan, apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Mari kita lakukan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Ya, tolong saya untuk melakukan perbaikan rutinitas dalam hidup saya, sehingga saya dapat beristirahat dan lebih memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Biarlah ini menjadi suatu berkat untuk kita selalu memperbaiki rutinitas kita, menjadi rutinitas yang baik, menjadi orang yang lebih baik lagi untuk kita menjalani hari bersama dengan Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.